Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video jurnal rangkuman materi Latsar. Pada kali ini saya akan merangkum materi mengenai isu-isu kontemporer. Pada materi didapatkan 3 isu yang dibahas. Yang pertama itu adalah isu revolusi industri 4.0, kemudian ada tentang narkoba, dan yang terakhir adalah persatuan dan kesatuan dalam menangkal radikalisme, separatisme, dan nepotisme. Oke, kita akan membahas pertama adalah revolusi industri 4.0. Pada revolusi industri 4.0, narasumber menjelaskan tentang perkembangan industri dari versi 1 sampai versi 4. Yang pada revolusi industri 4.0 intinya adalah konektivitas, di mana satu gadget dapat mengendalikan banyak peralatan atau teknologi yang lain. Jadi dalam pengembangannya adalah bagaimana memberikan satu kontrol saja terhadap banyak benda. Kemudian dibahas pula poin inti perubahan dalam revolusi industri. Kemudian ada ancaman dan tantangan. Untuk ancamannya dari revolusi industri ini adalah ketergantikannya tenaga kerja dengan peralatan mesin. Nah, di sini menyebabkan ancaman berupa pengurangan penggunaan tenaga kerja manusia, sehingga banyak yang menjadi pengangguran. Tetapi ada peluang di balik itu, di mana tercipta ada sekitar 20-an pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan hal itu menjadi pekerjaan yang populer. Kemudian di dalam materi itu ada prediksi profesi yang akan survive. Salah satunya adalah tenaga medis, kemudian teknisi medis, lalu ada guru, kemudian pencukur rambut, lalu masih banyak lagi. Ada 7 perkiraan yang akan survive. Tapi dalam 7 itu pun narasumber berpendapat bahwa masih bisa digantikan oleh mesin. Contohnya adalah pencukur rambut. Karena saat ini juga sudah mulai dikembangkan robot-robot yang bisa untuk melayani kita dalam hal jasa seperti itu. Lalu ada pula pembahasan mengenai skills apa saja yang dituntut untuk dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang paling banyak di survei itu adalah cognitive skill, di mana berbasis pada problem solving. Jadi seseorang itu diharapkan dapat berpikir kreatif, inovatif dalam memecahkan masalahnya, tidak bertumpu kepada apa penyebabnya, tapi bagaimana untuk menyelesaikannya dan merubahnya menjadi sesuatu ide kreatif dalam berinovasi. Kemudian di sana juga diperlihatkan apa saja program pemerintah untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0. Yang jelas masyarakat Indonesia tidak boleh tertindas dengan adanya revolusi industri ini. Kita harus bisa beradaptasi terhadap teknologi dan bersaing dengan teknologi yang masuk. Pada revolusi industri 4.0 dibahas pula bagaimana adaptasi aparatur sipil negara terhadap revolusi industri. Inti dari bahasan itu adalah seseorang ASN itu harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi dalam bidang administrasi, di mana masyarakat dengan revolusi industri itu memiliki sifat yang semua serba mudah, cepat, dan murah. Jadi sebagai seorang pejabat publik, kita harus dapat mengadaptasi dan mengadopsi teknologi dengan segera supaya memberikan layanan yang prima. Kemudian
Kita lanjut ke isu kontemporer yang kedua adalah tentang narkoba. Di materi kali ini dari narasumber memperlihatkan status Indonesia darurat narkoba. Mengapa Indonesia menjadi darurat narkoba? Ini dijelaskan bahwa banyak sekali penyalahguna narkoba dengan tingkatan umur yang variasinya sangat lebar dari anak-anak sampai ibu rumah tangga. Tidak hanya itu, diperlihatkan pula alasan terpenting mengapa Indonesia menjadi tempat perdagangan yang sangat potensial. Jadi di negara produsen narkoba tersebut, harga dari narkoba itu sangatlah rendah, sedangkan jika dibawa ke Indonesia, harganya itu bisa sampai 100 atau 200 kali lipat dari harga di negara asal. Hal inilah yang menjadikan pangsa pasar Indonesia itu sangatlah menggiurkan dari negara produsen. Kemudian di materi ini juga diperlihatkan prevalensi penyalahgunaan narkoba. Di sini terdapat peningkatan, apalagi daerah Kalimantan Timur hampir masuk kepada zona sangat berbahaya karena di ranking sebelumnya Kalimantan Timur masuk pada 3 besar Indonesia dengan penderita atau penyalahguna narkoba yang tertinggi. Dan tetapi di tahun kemarin mendapatkan penurunan sehingga kita rankingnya turun menjadi 5 besar sampai 10 besar di penyalahguna narkoba. Tapi di sini ada catatan yang agak mengejutkan karena ternyata penggunanya itu telah menyebar sampai ke ibu rumah tangga, sedangkan sebelumnya memang ditemukan banyak sekali kasus itu terjadi pada pria dewasa. Pria dewasa ini biasanya adalah pegawai tambang di mana mereka membutuhkan ekstra tenaga saat bekerja sehingga mengkonsumsi narkoba untuk menguatkan kondisi fisik mereka. Lalu sebenarnya ancaman apa saja yang disebabkan oleh narkoba pada bangsa Indonesia? Jadi ancamannya adalah kita kehilangan generasi muda di mana mereka sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang, berkreasi, berinovasi, tetapi dengan mereka menyalahgunakan narkoba, pikiran mereka menjadi tidak bisa berkembang dan akhirnya terdapat penyakit-penyakit bawaan sehingga kita mendapatkan generasi muda yang hilang. Nah, ini adalah suatu kerugian bagi kita dengan negara Indonesia yang penduduknya banyak. Kemudian, program penanggulangan yang telah dilakukan BNN berupa sosialisasi mengenai bahaya dampak dari narkoba terhadap kehidupan seseorang. Sosialisasi ini tidak terbatas kepada suatu kalangan seperti yang paling banyak terdampak adalah pria dewasa di lingkungan pekerjaan pertambangan, tetapi dilakukan juga di lingkungan masyarakat lainnya seperti di lingkungan ibu-ibu, kemudian sosialisasi di pelajar, kemudian di mahasiswa, karena di pelajar dan mahasiswa ini sangatlah rentan terpengaruh oleh pergaulan dan dari media sosial, sehingga perlu dikuatkan bahwa bahaya narkoba itu sangatlah buruk pada kehidupannya dan masa depannya. Lalu ada program lagi yaitu tentang rehabilitasi. Jadi di Kalimantan Timur terdapat fasilitas rehabilitasi yang ada di Tanah Merah. Di sana ada rehabilitasi secara rawat jalan dan ada pula yang rawat inap. Ini tergantung pada status si pasien atau penyalahguna narkoba tersebut. Bagaimana tingkat kecanduannya. Jika memang sudah parah, maka disarankan adalah rawat inap. Tidak hanya
direhabilitasi dari ketergantungannya. Setelah itu mereka akan dibekali dengan beberapa skills tambahan agar dapat kembali ke masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Diharapkan masyarakat pun dapat menerima penyalahguna ini dengan baik, tidak terstigma negatif dengan masa lalu mereka, karena banyak kasus dari penyalahguna itu kembali untuk menggunakan narkoba karena mereka merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Jadi peran dari masyarakat sekitar tempat si penyalahguna ini berada sangatlah penting untuk mensupport dari perubahan dan konsistensi untuk penyalahguna ini meninggalkan habit sebelumnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke isu berikutnya mengenai persatuan dan kesatuan dalam menangkal radikalisme, separatisme, dan terorisme. Di sini materi disampaikan oleh Kepolisian Samarinda, di mana dijelaskan bagaimana pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan ini adalah sebagai pilar utama untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan adanya globalisasi terjadi peningkatan penyebaran radikalisme, separatisme, dan terorisme yang berkembang melalui media sosial yang tidak hanya mempengaruhi langsung secara global, tetapi mempengaruhi pada suatu individu, lalu individu itu memberikan pengaruh kepada sekitarnya dan berkembang sehingga menjadi sebuah kelompok dan membesar. Nah, ini adalah bahaya yang seringkali ditemui dalam era globalisasi ini, sehingga kepolisian pun berpesan untuk memilah mana-mana informasi yang harus diterima, mana-mana informasi yang harus diteliti lebih lanjut kebenarannya. Jangan biarkan paham-paham ini berkembang di masyarakat kita, apalagi di tubuh ASN, karena kita adalah pelayan masyarakat dan sebagai agen pemersatu dan perekat bangsa, bukan sebagai peretak dan penghancur bangsa. Sehingga kita harus memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat luas bahwa kita itu adalah satu Indonesia. Oke, demikian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.